Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghirup usaha udara segar lagi. Ini adalah yang patut kita syukuri, bahwa Allah telah menghidupkan kembali setelah mematikan kita dalam semalam. Alhamdulillah pula kita telah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah dengan surat sajadah teringat kita pada saat kita sholat subuh hari Jumat, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Jadi ini biasanya dilakukan di masjid itu. Ini adalah awal dari sunnah-sunnah yang kita lakukan pada hari ini. Rangkaiannya adalah rangkaian ibadah wajib yang dirangkai dengan sunnah-sunnah. Semoga amalan yang kita lakukan mulai hari ini dan sebelum-sebelumnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya saat itu Rasulullah berada di tengah-tengah para sahabat, dikelilingi banyak sahabat. Beliau bertanya kepada sahabat, man asbaha minkumul yauma shaiman. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an qala, dia berkata, Abu Bakar Siddiq menjawab, ana ya Rasulullah, saya yang berpuasa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, faman tabi'a minkumul yauma janazah. Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah ke kuburan? Laki-laki yang menjawab adalah Umar. Ana ya Rasulullah, saya hari ini telah mengantarkan jenazah. Mungkin kita yang sudah pernah ke Madinah, memang di Madinah itu tidak seperti di Indonesia.
setiap jenazah dikirimkan untuk disolatkan di dua masjid yang terbesar, yaitu Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi di sana Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana, baik umroh atau yang haji, setiap waktu sholat mesti ada sholat jenazah. Kebetulan hari itu kami dengan pengurus Masjid Syuhada berkunjung ke Kalimantan Selatan, yaitu di Masjid Al Jihad. Kebetulan di sana ternyata juga mempraktekkan hal itu. Jadi di sana adalah mengurusi jenazah yang dari beberapa daerah yang disuruh mengurusi. Makanya saat itu saya terheran-heran juga. Saya pernah lihat di TV Bapak Ibu, ya, ambulan yang dipakai jenazah itu adalah salah satunya adalah Toyota Alphard. Dan di situ banyak, saya hitung itu dengan Pak Murtopo kalau nggak salah. Oh ternyata di sini Pak yang saya dengar di berita itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi pertanyaan. Faman at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan kaum miskin? Dilanjutkan lagi, Rasulullah berkata lagi, faman ada minkumul yauma maridun. Siapa yang hari ini sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Jadi 4 hal tadi yang ditanyakan oleh Rasulullah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Apabila 4 amalan itu, puasa, mengantarkan jenazah, memberi makan kepada miskin, dan menjenguk saudara kita yang sakit, barang siapa mengumpulkan amalan itu, maka jaminannya adalah surga. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa tadi kita dengar bahwa yang menjawab adalah Abu Bakar? Karena Abu Bakar adalah merupakan sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, dan kebetulan amalan-amalan itu adalah sudah dilakukan oleh para sahabat. Barang siapa yang mengamalkan 4 amalan tadi dalam 1 hari, maka orang-orang itu akan memperoleh tanda-tanda kebaikan sepanjang masa, akan memperoleh, kata Nabi, keberuntungan yang terus menerus. Kalau pada saat meninggal, maka dia akan husnul khotimah. Dan yang jelas menurut Rasulullah, maka dia akan masuk surga karena itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama tadi adalah berpuasa. Rasulullah pada saat itu bertanya bukan pada bulan Ramadan. Berarti yang dimaksud adalah bukan puasa Ramadan. Alhamdulillah di masjid kita mulai dari menyediakan berbuka puasa Ramadan, alhamdulillah dilanjutkan juga menyediakan berbuka puasa bagi jamaah yang berpuasa sunnah. Alhamdulillah, nih patut kita apresiasi. Inilah amalan-amalan yang harus kita pelihara. Ya, walaupun sunnah, konon kabarnya, mohon maaf Bapak Ibu mungkin merasakan juga seperti kami, karena kita ini Islam adalah yang bermacam-macam konon kabarnya. Tapi sebenarnya Islam itu sebetulnya satu. Cuma ada yang mengklaim bahwa saya yang paling benar, saya yang paling betul dan sebagainya. Katanya ada yang mengatakan bahwa
di Masjid Muhammadiyah itu kurang sunnahnya katanya. Itu secara umum. Pada saat kecil saya di kampung saya akui bahwa saya adalah lahir di daerah yang dekat lahirnya Nahdlatul Ulama. Saya di daerah Lamongan, Nahdlatul Ulama lahirnya di Jombang. Di sana ada suatu daerah yang memang mulai dulu itu sudah Muhammadiyah di sana. Ya, ada teman-teman yang ke sana, di sana itu sholatnya nggak pakai apa-apa. Habis sholat diam. Nah, ini yang terjadi karena mereka belum memahami hal itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, puasa ini biasanya dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ya, tapi karena Nabi ini mendengarkan bahwa sahabat itu ada yang puasa tiap hari dan terus menerus, maka Nabi memanggil para sahabat. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, mengapa saya dipanggil?" Kata Rasul, "Saya dengar kalian berpuasa tiap hari." "Iya ya Rasul." Rasul mengatakan, "Jangan dilakukan." Apa itu? Karena kata Rasul, Allah punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak. Jawab Rasulullah indah sekali. Mengapa kita tidak boleh puasa terus-menerus? Dikhawatirkan ada kewajiban-kewajiban, ya terutama kewajiban pribadi dan kewajiban keluarga yang tidak ditunaikan. Ya mungkin kalau kita puasa terus-menerus, sholat malam terus-menerus, hubungan kita dengan keluarga kurang baik. Kalau kita puasa terus-menerus, begadang terus-menerus untuk menjalankan ibadah, mungkin bisa mengurangi kesehatan kita jadi menurun. Jadi kita bersyukur ya bahwa ajaran Islam yang kita peluk ini adalah ajaran yang paling sempurna. Apapun telah digariskan, ya apapun ada SOP-nya, ya SOP-nya sangat valid, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ditemukan di Al-Quran, mesti dijelaskan di Sunnah. Makanya kita patut bersyukur kita lahir sudah Islam. Belum tentu Bapak Ibu kita lahir seandainya bukan di lingkungan Islam, kita jadi orang Islam. Bapak Ibu sekalian, setelah itu para sahabat, "Saya kuat ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kalian puasa 2 hari dalam seminggu." Yang dimaksud adalah puasa Isnain dan Khamis, yaitu Senin dan Kamis. Kemudian para sahabat juga bertanya lagi atau menjawab lagi, "Ya Rasul, saya masih kuat." "Kalau kamu masih kuat, maka tambahlah 3 hari dalam sebulan." Kalau kita hitung Bapak Ibu, 2 kali seminggu berarti 1 bulan adalah 4 minggu. 2 kali 4 8. Kalau ditambah 3 adalah 11. Pertengahan bulan paling tinggi di bulan Hijriah adalah 30. Berarti kita hampir setengah bulan. Ternyata sahabat masih menawar, "Ya Rasul, saya masih kuat, saya masih mampu." Maka Rasul juga mengatakan, "Kalau kamu masih mampu, puasalah sehari dan bukalah sehari. Sehari berpuasa, sehari tidak puasa." Yang mungkin Bapak Ibu semua udah paham, itulah yang disebut dengan puasa
Daud. Sampai segitu amalan para sahabat. Jadi kalau tidak dibatasi, ya, mungkin tidak memikirkan dirinya dan keluarganya. Itulah maka Rasulullah adalah sebagai panutan kita. Kalau memang itu sudah dititahkan, ya, sudah disabdakan oleh Rasulullah, insya Allah tidak ada salahnya. Baik itu dari segi apapun diteliti, mesti endingnya itu nanti akan menguntungkan kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam puasa ini apa yang bisa kita simpulkan? Kalau dalam hadis ini bahwa puasa adalah amalan sunnah bisunnah, yaitu amalan puasa sunnah yang memang dengan sunnah. Hari Senin Kemis itu adalah sunnah yang disunnahkan. Soalnya kita tahu ada amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, tapi ternyata dalilnya tidak valid, dalilnya tidak sahih. Banyak dilakukan oleh kaum muslimin juga. Makanya kita setiap menjalankan sesuatu, alhamdulillah, kajian yang sering dilakukan di masjid kita ini adalah menambah pencerahan-pencerahan kita semua. Ya, karena kita ini tidak akan berhenti untuk belajar sampai akhir hayat nanti. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Bahwa puasa itu adalah amalan surga. Jadi puasa itu adalah merupakan amalan yang bisa mendukung kita atau yang memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian amalan yang kedua yang ditanyakan Rasulullah adalah siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Mengantar jenazah ke kuburan adalah sangat dianjurkan dan dicontohkan oleh para sahabat dan nabinya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah kalau ada jenazah yang sudah disolatkan, maka ya beliau semuanya adalah mengantarkan rame-rame untuk mengantarkan ke pemakaman. Bahkan ada sebuah kisah, pada saat itu Rasulullah disuruh naik kendaraan. Ya Rasul, karena saking cintanya kepada Rasul, para sahabat menyediakan kendaraan untuk dinaiki Rasulullah. Ternyata Rasulullah menolak. Ya, setelah pemakaman Rasulullah disuruh naik, ternyata naik. Sahabat bertanya, ya Rasul, mengapa pada saat berangkat Rasul tidak mau ikut naik atau tidak naik kendaraan, pada saat pulang kok mau? Rasulullah menjawab, mana bisa aku naik kendaraan sementara para malaikat atau beribu-ribu malaikat itu mengantarkan jenazah dengan jalan kaki. Itu jarak Rasulullah. Karena udah selesai pemakaman, para malaikat kembali ke tempat dan tugas masing-masing, saya mau naik kendaraan. Ini sebetulnya kisah-kisah yang inspiratif bahwa ternyata mengantar jenazah itu, ya subhanallah, malaikat pun ikut mengantar. Tapi jangan ditanya, Pak, bagaimana Pak kalau meninggalnya itu karena oplosan? Lah itu bab lain, Bapak Ibu. Saya sering mendengarkan ceramahnya Gus Baha, itu kan agak lumayan bagus itu macam-macam itu. Apalagi beliau menjawab masalah fikih. Ya, fikih itu memang kita selamanya tidak akan ketemu katanya. Namanya fikih itu mesti penafsiran. Namanya penafsiran, orang menafsirkan mesti berbeda-beda. Ya, makanya kita tidak boleh mengklaim diri kita yang paling benar. Jadi pada saat Rasulullah bertanya siapa yang mengantarkan ini, saya Rasulullah, ternyata Umar lagi, maaf Abu Bakar lagi. Karena memang Abu Bakar itu adalah orang yang paling sabar katanya, orang paling dermawan. Ya Rasul, kok sampai segitunya kita bisa mengantarkan jenazah? Kalau nggak salah dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa
barang siapa mensolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah akan mendapatkan 2 gunung yang sangat besar, mendapatkan 2 khirat istilah Rasulullah. Para sahabat bertanya, seberapa 1 khirat itu ya Rasul? Ya, jawab Rasulullah adalah sebesar gunung. Berarti kalau 2 khirat berarti 2 gunung. Ya, saat itu berada di Madinah. Kebetulan di Madinah itu ada ada gunung Uhud yang ceritanya panjangnya itu 8,5 km. Bagaimana kali itu kali 2? Tingginya seberapa? Inilah yang bisa kita petik bahwa mengantarkan jenazah adalah pahalanya sangat besar. Dan yang ketiga adalah pertanyaan Rasulullah adalah, siapa yang hari ini yang memberi makan atau yang menyantuni orang miskin? Laki-laki yang menjawab adalah Umar. Kalau satu ini menurut cerita adalah bahwa Umar adalah orang yang paling dermawan. Jadi 1, 2, 3 Umar semua. Tapi kita nggak usah pesimis Bapak Ibu sekalian. Minimal kalau ada pertanyaan kita bisa 1. Jadi karena saking baiknya, saking bagusnya amal, kita lihat ya Bapak Ibu, amal yang pertama itu puasa. Ya, kalau kita lihat bahwa puasa itu untuk siapa? Mesti untuk diri sendiri. Yang kedua, mengantarkan jenazah itu siapa? Hubungannya dengan sosial. Sudah hubungan sosial. Yang ketiga, apalagi ini adalah sosial. Mengapa ini sangat disarankan atau diperintahkan oleh Allah bahwa kita pada dasarnya adalah tidak boleh egois. Kita tidak boleh ngurusi sholat, puasa, haji sementara dengan tetangga kita tidak ngurusi. Ini sebetulnya adalah ajarannya ke situ. Ya, kemudian yang terakhir adalah yang ditanyakan Rasulullah adalah, siapa di antara kalian yang menjenguk saudara yang sakit? Ini mungkin kita perlu hidupkan kembali. Ya, kita mengunjungi saudara kita, apalagi yang sedang sakit adalah perlu motivasi, ya, perlu penguatan. Mungkin dengan kunjungan kita itu bisa menambah berkah. Dengan keberkahan itu bisa mempercepat kesembuhan. Tapi alhamdulillah di lingkungan kita yang sudah kita lakukan dan yang diperintahkan sesuai dengan sunnah Rasul adalah kita itu disuruhi mengunjungi orang yang masih hidup. Tapi di antara saudara-saudara kita banyak yang menganggap bahwa lebih penting mengunjungi para wali-wali. Apa yang dikunjungi? Kuburan-kuburan. Pada saat hidup dia tidak mau datang untuk mencari ilmu, tapi pada udah waktu mati baru didatangi. Sebetulnya ya ajarannya adalah kita mengunjungi pada saat hidup. Ada sebuah kisah, ya, ada orang berjalan yang mau menuju temannya di suatu tempat. Dia dihadang oleh seorang laki-laki. Kemudian ditanya, engkau siapa kok menghadang saya? Balik bertanya, kamu mau kemana? Saya mau mengunjungi keluarga saya yang ada di daerah sana, karena saya sudah lama nggak pernah ketemu. Kamu siapa? Saya adalah malaikat yang disuruh Allah menemani kamu perjalanan sampai ke tempat yang kamu tuju. Inilah beberapa pelajaran, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan walaupun tidak 1 hari. Ya, amalan 4-4-nya tadi dilakukan Umar dalam 1 hari. Mudah-mudahan kita mengumpulkan 4 itu. Ya, bukan berarti amalan itu ini aja Bapak Ibu. Masih banyak amalan-amalan yang, tapi 4 ini paling tidak kita pernah melakukan. Semoga
bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.